Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, masih materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, subbab terakhir pada materi ini atau subbab yang keempat yang akan kita pelajari yaitu mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu mengenai sudut elevasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada materi teks, kita punya ilustrasi sudut elevasi sebagai berikut. Nah, ini merupakan ilustrasi dari sudut elevasi. Nah, pada materi teks sudah dijelaskan bahwa garis AC merupakan garis pandang dari A mata ke puncak bendera C. Nah, sedangkan garis AB merupakan garis horizontal atau mendatar. Nah, sudut CAB, nah dia merupakan sudut elevasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut elevasi dia merupakan sudut yang terbentuk oleh arah pandang horizontal atau mendatar dan arah pandang ke atas. Ibu ulangi lagi, sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk oleh arah pandang mendatar atau horizontal dan arah pandang ke atas. Nah, yang menjadi kunci elevasi atau sudut elevasi yaitu arah pandang ke atas. Jadi kita lihat lurus ke depan, kemudian melihat ke atas. Nah, sudut yang terbentuk itu merupakan sudut elevasi. Langsung saja ke contohnya, ada contoh soal seperti ini. Yosia mengukur panjang bayangan pohon di depan rumahnya. Setelah diukur, panjang bayangan tersebut 6,4 meter. Kemudian dia mengukur sudut yang terbentuk antara ujung bayangan dengan puncak pohon. Besar sudut tersebut adalah 60 derajat. Tinggi pohon tersebut adalah titik-titik. Nah, apabila ada soal seperti ini, kalian menyelesaikannya dengan menggunakan sudut elevasi. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, tapi karena soalnya ini dalam bentuk soal cerita, maka kita harus menggambar ilustrasi dari soal tersebut. Nah, tadi di soal sudah dijelaskan bahwa Yosia mengukur panjang bayangan pohon. Nah, berarti kita harus mengilustrasikan di situ ada gambar pohon. Nah, misalnya kita gambar pohon seperti ini. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Ini misalkan gambar pohon. Nah, pohon ini kita beri nama A, B. Nah, karena Yosia mengukur panjang bayangan pohon, maka kita juga perlu menggambar bayangan pohon. Nah, sekarang kita gambar panjang bayangan pohon. Misalkan bayangan pohonnya kita beri nama BC. Nah, sekarang maka kita dapat tarik garis dari puncak pohon ke ujung bayangan sebagai garis AC. Nah, di sini kita misalkan lagi AB itu sebagai pohon, BC sebagai bayangan pohon. Nah, sekarang tinggal kita masukkan unsur yang sudah diketahui di soal ke dalam ilustrasi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa panjang bayangannya adalah 6,4 meter. Maka di sini panjang BC, karena BC merupakan bayangan pohon, maka BC panjangnya adalah 6,4. Nah, berikutnya tadi Yosia juga mengukur sudut yang terbentuk oleh ujung bayangan dengan puncak pohon. Nah, berarti ujung bayangan dengan puncak pohon berarti itu sudut yang mana? Nah, sudut yang ACB atau sudut yang C.
maka besarnya adalah 60 derajat. Nah, inilah yang disebut dengan sudut elevasi. Maka besar sudut ACB atau sudut C adalah 60 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Maka kita diminta menentukan panjang AB karena AB kita misalkan sebagai pohon. Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah panjang AB, kita lihat posisi sisi AB itu berada di mananya sudut 60 derajat. Nah, sisi AB letaknya ada di depan sudut 60 derajat. Nah, sekarang sisi yang diketahui yaitu sisi BC letaknya itu ada di samping sudut 60 derajat. Nah, berarti kira-kira untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan perbandingan trigonometri yang mana antara sin, cos, tan yang mengandung unsur depan dan samping. Nah, maka kita menggunakan perbandingan tan. Kenapa? Karena tan itu diperoleh dengan membandingkan sisi depan per samping. Nah, karena sudut elevasinya 60 derajat, maka kita menggunakan tan 60 derajat. Nah, berdasarkan tabel nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yang sudah kalian hafalkan, bahwa tan 60 derajat itu nilainya berapa? Tan 60 derajat itu nilainya akar 3. Nah, berdasarkan gambar segitiga ABC hasil ilustrasi soal tadi, tan 60 derajat itu perbandingannya adalah sisi AB per sisi BC. Maka AB per BC juga sama dengan akar 3. Nah, dari sisi AB dan BC yang sudah diketahui unsurnya atau diketahui ukurannya itu yang mana? Sisi BC. Maka kita masukkan BC 6,4, maka kita peroleh AB per 6,4 sama dengan akar 3. Maka kita peroleh, kita kalikan silang, panjang AB sama dengan 6,4 akar 3. Jadi sudah kita peroleh bahwa tinggi pohonnya adalah 6,4 akar 3 meter. Nah, itulah contoh dari penyelesaian soal mengenai sudut elevasi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sudut depresi. Nah, kira-kira apa bedanya dengan sudut elevasi? Nah, seperti yang sudah dijelaskan lagi pada materi teks, untuk sudut depresi ilustrasinya seperti ini. Nah, kita punya garis AC, dia adalah garis pandang ke bawah dari A ke C. Kita juga punya garis AB, dia merupakan garis horizontal atau mendatar. Nah, kita punya sudut BAC. Nah, sudut BAC inilah yang disebut dengan sudut depresi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut depresi dia adalah sudut yang terbentuk oleh arah pandang mendatar, arah horizontal, dan arah pandang ke bawah. Saya ulangi lagi. Jadi sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang mendatar atau horizontal dan arah pandang ke bawah. Jadi untuk sudut depresi itu kita melihat lurus ke depan, kemudian kita melihat ke bawah. Nah, bedanya dengan sudut elevasi, saya ulangi lagi, apabila sudut elevasi itu kita memandang lurus ke depan, kemudian melihat ke atas. Sedangkan untuk sudut depresi, kita memandang lurus ke depan, kemudian kita memandang ke bawah. Nah, contoh soal untuk kasus sudut depresi, contohnya seperti ini. Dari tepi jembatan, sudut depresi suatu pelampung di atas sungai adalah 30 derajat. Jika tinggi jembatan di atas permukaan air adalah 65 meter, jarak pelampung ke tepi jembatan adalah titik-titik. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Seperti biasa, berarti kita harus membuat ilustrasi dari soal ini. Nah, berarti kita akan membuat jembatan. Misalkan jembatannya seperti ini.
kita beri nama A, B. Nah, kita akan buat tinggi jembatan, misalkan tingginya segini. Nah, kita beri nama B, C. Nah, di sini C itu dia merupakan permukaan sungai. Nah, di permukaan sungai ini terdapat pelampung. Nah, ada pelampung di situ. Nah, kita tarik garis dari A ke C. Nah, inilah jarak pelampung ke tepi jembatan, karena A merupakan tepi jembatan. Kita misalkan AB itu jembatan, BC itu tinggi jembatan dari atas permukaan air, C adalah pelampung. Nah, sekarang tinggal kita masukkan lagi unsur yang sudah diketahui. Tadi tinggi jembatan diketahui adalah 65 meter, maka panjang BC adalah 65. Nah, di soal sudah disebutkan bahwa besar sudut depresinya adalah 30 derajat. Nah, sudut depresinya berarti letaknya ada di sudut mana? Yaitu sudut BAC atau di sudut A, besarnya 30 derajat. Nah, di sini kita menentukan jarak pelampung ke tepi jembatan. Nah, jarak pelampung ke tepi jembatan dari ilustrasi ini maka adalah panjang sisi AC. Nah, sekarang kita lihat panjang sisi AC yang akan kita cari itu letaknya berada di sisi miring dari sudut 30 derajat. Sedangkan sisi BC yang sudah diketahui ukurannya letaknya ada di depan sudut 30 derajat. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan soal ini perbandingan trigonometri yang digunakan itu apa? Sin, cos, atau tan yang mengandung unsur depan dan miring. Nah, berarti kita menggunakan trigonometri sin, karena sin diperoleh dengan membandingkan sisi depan dan miring. Nah, karena sudut depresinya 30 derajat, maka kita menggunakan sin 30 derajat. Nah, sesuai dengan tabel nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, kita sudah tahu bahwa nilai sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Nah, pada ilustrasi ini, sin itu perbandingan dari sisi BC per AC. Maka BC per AC juga sama dengan 1/2. Nah, dari sini sudah diketahui adalah panjang BC, tinggal kita masukkan. Maka 65 per AC sama dengan 1/2. Tinggal kita kalikan silang saja, maka kita peroleh AC sama dengan 130. Nah, jadi ternyata panjang AC adalah 130. Maka sudah kita peroleh, maka jarak pelampung ke tepi jembatan adalah 130 meter. Nah, inilah contoh dari penyelesaian sudut depresi. Nah, sekarang silahkan kalian pelajari lagi dengan baik. Apabila ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.